Eksistensi perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana pada sudut pandang atau perspektif polisi dan pemolisiannya. Nah, konteks ini tentu ingin saya sampaikan, polisi ini bisa dilihat sebagai institusi, sebagai fungsi, dan sebagai petugas. Dan polisi ini bekerja ada di ranah birokrasi maupun di ranah masyarakat. Benang merah inilah yang juga sering dikatakan sebagai pemolisian atau policing. Dan konteks polisi melalui pemolisiannya ini secara garis besar dapat dikatakan polisi ini sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Bahkan juga pelayan masyarakat maksudnya pada konteks ini juga kaitan dengan penegak hukum dan keadilan. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa polisi di dalam bekerja atau pemolisiannya ini mengacu kepada basicnya pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian, ilmu antar bidang yang mempelajari masalah sosial yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Konteks inilah maka sebenarnya kalau dikatakan polisi sebagai penjaga kehidupan, artinya suatu masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Dan melalui proses produktivitas ini, mereka melakukan aktivitas. Dalam proses aktivitas menghasilkan produksi ada ancaman, ada gangguan, ada hambatan yang dapat mengganggu, menghambat, bahkan merusak, serta mematikan produktivitas itu. Sehingga di dalam hidup bersama ada suatu kesepakatan untuk membuat aturan, membuat penataan, etika, norma, moral, bahkan hukum untuk menegakkannya dan mengajak masyarakat mentaati diperlukan institusi, yaitu salah satunya adalah kepolisian. Selain itu, polisi juga mempelajari tentang kejahatan dan cara menangani atau mengatasinya. Karena kejahatan tentu adalah hal yang kontraproduktif dan mengganggu produktivitas dan juga bisa merusak keteraturan sosial. Kemudian juga berkaitan dengan isu-isu penting yang berkaitan atau yang terjadi dalam masyarakat. Nah, konteks inilah maka polisi ini juga ketika menegakkan hukum, mengatasi berbagai masalah ini juga membangun peradaban. Karena hukum sebagai ikon atau simbol peradaban. Polisi menegakkan hukum untuk menyelesaikan konflik secara beradab, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, untuk juga memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban maupun pencari keadilan, membangun budaya tertib dan juga supaya ada kepastian, serta ini bagian dari edukasi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sejalan dengan hal ini tentunya kita semua menyadari bahwa pada proses penegakan hukum tentu bukan hanya sekedar menindak atau membuktikan, tetapi juga bagaimana melihat pada sudut dan sisi kemanusiaan. Karena ini adalah peradaban, bagaimana juga kaitan upaya memelihara, mewujudkan keteraturan sosial, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu juga ilmu kepolisian mempelajari tentang polisi dan pemolisiannya. Ini berkaitan dengan teknik dan teknis pemolisian atau tugas-tugas penyelenggaraan tugas polisi. Nah, konteks ini bisa kita kembangkan banyak hal. Sejalan dengan konteks perkara, penyelesaian perkara. Nah, ini perdamaian. Perdamaian ini konteks bisa boleh dikatakan inilah pada sisi polisi menegakkan keadilan. Karena polisi ini penegak hukum atau sebagai simbol hukum yang hidup. Hukum ada dalam masyarakat. Nah, konteks inilah yang kita melihat pada sisi kemanusiaan, sisi peradaban. Dan menyelesaikan konflik ini tentu atau menyelesaikan perkara pidana ini dalam proses pembuktiannya, walaupun ketika tidak ditemukan rasa keadilan, tentu polisi memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi, alternatif dispute resolution atau restoratif justice. Nah, di sini semua ada batasannya. Batasannya ini seperti teori Donat, yaitu ada yang pertama untuk keadilan.
2 untuk kemanusiaan, 3 untuk kepentingan yang lebih luas, keempat ini edukasi dan batasan yang harus dipegang teguh karena ini suatu kebijaksanaan. Ini adalah etika, norma atau moral dan juga nilai-nilai. Nah, sehingga keutamaan penegak hukum dan keadilan ini pada sisi hal tersebut. Karena dikatakan sebagai contoh misalnya, the excessive of discretion is a potential source of corruption. Kalau yang semua berlebihan dan tidak melampaui hal itu sudah menjadi korupsi. Maka konteks perdamaian ini adalah bukan untuk kepentingan kelompok ada sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu. Maka dikatakan polisi ini tidak melakukan diskresi aktif. Diskresi aktif itu ujungnya kepada pemerasan yang semestinya dia tidak melakukan tetapi dia melakukan. Atau diskresi pasif yang harusnya lakukan dia tidak melakukan karena dia tidak berbuat sesuatu. Diskresi aktif berujung pada pemerasan. Diskresi pasif ujungnya pada penyuapan. Nah, disinilah memang ketika dikatakan polisi penjaga kehidupan, maka keamanan dan rasa aman kemanusiaan ini sangat penting. Membangun peradaban tadi juga menjadi landasannya. Sehingga kepentingannya adalah mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena ini merupakan suatu kebijaksanaan yang dilakukan adalah untuk bagaimana keteraturan sosial itu ada. Maka dialog, kembali keutamaan pada tugas polisi yang sebenarnya sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan. Ini semua memang menjadi suatu hal yang boleh dikatakan di satu sisi ada hukum positif, di satu sisi ada sisi kemanusiaan. Tentu pada konteks mana yang boleh dilakukan. Ini ada skala yang sifatnya mungkin tidak berdampak luas atau yang berkaitan tidak menimbulkan konflik yang lebih luas atau juga untuk kemanusiaan dan keadilan. Ini bisa saja dilakukan. Yang boleh katakan konteksnya ringan atau boleh katakan ini sebagai pembelajaran. Tetapi yang bersifat berat, yang konteksnya berat, maka ini harus berhati-hati. Pada konteks apa? Kalau pada konteks misalnya kecelakaan ada unsur yang tidak sengaja. Dan itu juga lihat pada efek apa. Salah satu contoh kasus ketika terjadi pengendara truk tangki yang terbakar dan dia parkir atau berhenti di tengah jembatan Kali Kerasak, Sungai Kerasak yang ada di Tempel. Jembatan itu meleleh, tidak ada korban, tetapi dampaknya luas sekali. Putusnya infrastruktur dan harus terjadi terhambatnya lalu lintas sehingga tidak bisa berjalan aman, selamat, tertib, lancar di situ. Ada contoh lagi, konteks seorang suami memboncengkan istri dan anaknya. Istri dan anaknya meninggal. Nah, konteks di sini, apakah dia juga harus dihukum dengan kondisi yang seperti ini? Kaitan misalnya seorang nenek mencuri coklat untuk makan atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada konteks kemanusiaan, hukum ini peradaban, hukum ini untuk manusia. Ketika tidak menemukan rasa kemanusiaan, ini boleh diaplikasikan, tapi pada konteks tertentu, bukan demi sesuatu, bukan untuk sesuatu. Karena pada konteks mendapatkan sesuatu ini sudah menjadi suatu penyimpangan dan itu korupsi. Itu bisa saja meras, bisa saja karena ya permisif terhadap penyimpangan atau pelanggaran, atau bermain dengan hal-hal yang ilegal. Konteks penjaga kehidupan, polisi tidak bermain-main dengan hal yang ilegal, tidak membackingi, tidak menerima suap, tidak memeras. Di dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial dengan adanya jaminan keamanan dan rasa aman tadi. Maka konteks pemolisian yang kita kenal ada community policing itu pada perkara-perkara yang ringan ini bisa didialogkan, bisa diselesaikan. Tentu juga ada kesepakatan dan ini juga perlu ada wadah. Di sini ada forum. Jadi polisi di dalam pemolisian itu membangun kesejajaran dengan masyarakat yang dilayani. Kesejajaran ini menjadi mitra, sehingga bisa bersama-sama untuk mewujudkan keteraturan sosial.
mewujudkan keamanan dan rasa aman, mencari akar masalah dan menemukan solusi yang diterima semua pihak. Pada sisi kedua adalah bagaimana polisi memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman itu, memahami tentu mempelajari tentang konteks corak masyarakat dan kebudayaannya. Dan yang ketiga, polisi bisa menjadi ikon penegak hukum, menjadi role model yang dapat dipercaya sebagai pembangun peradaban. Nah, konteks inilah maka ketulusan, reaksi cepat, kemampuan dan menjadi bijaksana ini yang paling penting dalam konteks perdamaian ini. Sehingga ketulusan dan tidak ada kepentingan sesuatu. Jadi, menegakkan hukum boleh dikatakan tebang habis, tetapi ada yang dikatakan untuk sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi membangun peradaban, dan juga tadi mendialogkan. Maka polisi dalam community policing juga ada kemitraan membangun soft power dan smart power. Nah, era digital tentu sekarang banyak hal yang berkaitan dengan masalah keteraturan sosial di dunia virtual ini sangat penting. Dan tentu ini juga berdampak luas. Maka penegakan hukum ini juga ada suatu dialog antara hukum positif dan hukum yang ada dalam masyarakat. Karena konteks ini juga bagaimana mengembalikan keteraturan sosial, membangun budaya tertib. Maka sistem e-policing menjadi penting. Electronic policing sebagai model pemolisian pada masyarakat yang modern di era revolusi industri. Maka dengan e-policing ini ada sistem back office, application, dan network yang bisa memonitoring, mengevaluasi untuk melakukan respon yang cepat dalam pelayanan-pelayanan. Konteks penegakan hukum tentu ini bagian pelayanan kepolisian, karena polisi memberikan pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, disinilah juga konteks tadi kebijaksanaan, menyelesaikan ini secara bijaksana. Maka kita kembali kepada Society 5.0, kita menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Dan kita, amanat konstitusi juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum bukan masalah benar salah, bertanggung jawab hukum atau tidak, tapi juga memikirkan bagaimana juga melihat korban, bagaimana melihat rasa keadilan, bagaimana kebenaran, bagaimana keteraturan sosial. Maka aturan-aturan ini memang dinamis dan hidup. Polisi di sini katakan bahwa IT atau sistem-sistem it's only tool, this is not good. Nah, disinilah manusia boleh dikatakan, kalau Jack Ma mengatakan bahwa robot, komputer bisa lebih hebat, lebih cerdas dari manusia, tapi dia tidak bisa bijaksana. Karena konteks menyelesaikan perdamaian dalam perkara pidana ini, walaupun proses pembuktian secara saintifik pun bisa dilakukan, tetapi ada suatu kebijaksanaan, karena polisi pada konteks ini adalah penegak hukum dan keadilan. Maka kembali untuk apa hukum ini dilakukan, untuk simbol peradaban, tegas, boleh dikatakan tebang habis, tetapi ada sesuatu yang sifatnya bijaksana pada konteks tertentu yang ada sisi kemanusiaan, sisi keadilan, kepentingan umum untuk mencegah konflik yang lebih luas, dan juga demi peradaban, membangun budaya, dan juga adanya edukasi. Karena kita semua sadar bahwa hukum memang harus menjadi sesuatu yang hidup dan bisa diimplementasikan, ada kepatuhan, karena ini kesepakatan bersama di dalam hidup berbangsa dan bernegara.